Nanti. Oh. Isinya udah dicek, jika mau dicek lagi boleh. Iya. Ini surat aslinya dalam lampiran puasa dan lampiran kasusnya. Oh iya. Baik, terima kasih. Pak Sekjen hadir nggak? Pak Sekjen belum hadir ini. Ya, seminggu yang lalu kita audiensi di sini sama Pak Yani. Kami memang meminta fatwa kepada MUI untuk mendapatkan fatwa tentang bagaimana sih kebohongan menurut pandangan keagamaan agama Islam. Dahulu dalam rekaman memori publik kita pada 2015 itu Majelis Ulama pernah mengeluarkan fatwa tentang dilarang mengikuti pemimpin yang ingkar janji dan berbohong, ya kan? Nah, jadi Majelis Ulama telah membuat satu keputusan fatwa pada tahun 2015 yang waktu itu dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami dari tim pembela ulama dan aktivis sekaligus selaku kuasa hukum dari sejumlah rakyat yang menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan dengan perbuatan tercela Presiden Jokowi berupa kebohongan-kebohongan yang terjadi selama ini. Maka di perkara 266-PDTG-2021-PN-JKT-PST itu sebentar lagi memasuki agenda pembuktian. Dan karena itulah kami memang meminta fatwa kepada MUI untuk mendapatkan fatwa tentang bagaimana sih kebohongan menurut pandangan keagamaan agama Islam. Apakah kebohongan itu berpahala, terpuji, atau sebaliknya satu tindakan tercela yang diharamkan syariat. Meskipun secara umum kita tahu bahwa kebohongan itu tercela dan jelas diharamkan oleh syariat, tapi kita meminta fatwa dari pihak yang memiliki otoritas, dan ini kaitannya dalam rangka untuk pembuktian di sidang pengadilan. Dan yang kedua, kita juga ingin bahwa fatwa ini bisa kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, seluruh umat, bahwa kebohongan itu adalah perbuatan tercela yang tidak layak untuk disampaikan baik oleh individu rakyat, apalagi seorang kepala negara, karena dampaknya akan berdampak luas kepada seluruh masyarakat. Dan insya Allah tadi surat sudah disampaikan dan ada tanda terimanya, diterima tanggal 14 Oktober 2021 pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Jadi perihalnya adalah permohonan fatwa atas kebohongan Presiden Jokowi. Dan di sana sudah kami jelaskan isi permohonannya tadi berkaitan dengan rencana pembuktian kita di dalam gugatan terhadap Presiden Jokowi pada perkara 266-PDTG-2021-PN-JKT-PST. Yang kedua adalah dalam rangka untuk mendapatkan pencerahan agar umat memahami apa itu hukum kebohongan dan apalagi ini dilakukan oleh seorang presiden dan sikap apa yang harus kita ambil dalam hal adanya kebohongan ini. Terlebih lagi kita ingin bahwa Majelis Ulama Indonesia selaku orang yang alim gitu bisa memberikan bintang pemandu kepada kita umat Islam yang awam ini agar kita juga tidak keliru dalam melangkah. Dan yang lalu memang sudah ada fatwa terkait kebohongan, nanti bisa dijelaskan oleh abang kita. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa kepentingan urgensi surat ini adalah pertama kebohongan yang spesifik kepada Presiden Jokowi, dan kedua berkaitan dengan pentingnya hal ini untuk diungkap ke publik agar publik bisa menyadari, menginsyafi tentang pentingnya untuk berlaku jujur
Itu yang bisa saya sampaikan selaku koordinator. Dan yang kedua, kepada Bang Azam kan kami persilakan untuk memberikan statementnya. Pak, saya kira apa yang dijelaskan sudah barusan itu sudah cukup. Tidak perlu saya menjelaskan lagi. Hanya tambahan sedikit bahwa kita menunggu rekan-rekan advokat, tapi yang ada duluan lah yang kita lakukan ini, jumpa pers lah ya. Namun selanjutnya saya serahkan ke yang lain aja. Saya kira cukup sudah apa yang dijelaskan oleh Ustadz Ahmad. Ya. Bang Muslim Arbi, silakan Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Arbi, mewakili dari kalangan aktivis, juga mendampingi saudara Ustadz Ahmad Sudinuddin dan Bung Azam sebagai kuasa dari TPUA yang menggugat kebohongan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mendatangi Majelis Ulama pada pagi hari ini. Pada prinsipnya saya mewakili teman-teman aktivis dan seluruh rakyat Indonesia, mengklaim karena kebohongan itu jelas-jelas perbuatan tercela. Itu adalah haram hukumnya, dusta itu adalah haram hukumnya. Oleh sebab itu pagi hari ini kami meminta dengan sangat kepada Majelis Ulama agar segera mengeluarkan fatwa tentang itu. Karena apa? Dahulu dalam rekaman memori publik kita pada 2015 itu Majelis Ulama pernah mengeluarkan fatwa tentang dilarang mengikuti pemimpin yang ingkar janji dan berbohong. Ya kan? Nah, jadi Majelis Ulama telah membuat satu keputusan fatwa pada tahun 2015 yang waktu itu dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya kan? Mengeluarkan fatwa tentang dilarang mengikuti pemimpin yang ingkar janji dan berbohong, suka berbohong. Nah, dalam persoalan ini, kalau kita melihat tentang persoalan-persoalan kebohongan, meresahkan. Ya, sebagai orang yang beragama, dari sisi kajian moral, ya kan, kebohongan itu jelas-jelas perbuatan yang tercela. Oleh sebab itu, saya kira tidak salah jika kedatangan teman-teman kami semua dari TPUA mendatangi kantor Majelis Ulama pada pagi hari ini, meminta sekali lagi agar Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang hukum seorang berbohong, apalagi yang berbohong itu adalah kepala negara, presiden, ya kan? Yang semua kita tahu bahwa ada 66 kebohongan yang diucapkan pada saat janji kampanye 2014 dan juga janji-janji yang lainnya, ya kan? Nah, ini dari sisi kajian moral, dari sudut pandang agama, jelas-jelas jika ini dibiarkan, maka bangsa ini dipimpin oleh seorang kepala negara, kepala pemerintahan yang berbohong, dan ini tercela di mata rakyat maupun di mata dunia, apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kami mendesak, meminta keterangan yang mendalam kepada Majelis Ulama agar segera jangan menganggap bahwa kedatangan kami ini adalah tekanan politik. Tidak. Kami datang ini adalah satu kewajiban sebagai anak bangsa, yang umat yang beragama sebagai muslim, ya kan, meminta kepada Majelis Ulama agar segera tanpa KPU, apapun, ya kan, agar segera mengeluarkan fatwa keputusan tentang persoalan bagaimana hukumnya seorang berbohong. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang ini yang paling penting kenapa kita mintakan fatwa, karena ini dilakukan oleh seorang presiden atau kepala negara yang jelas implikasinya berdampak luas. Karena itu kami mendampingi Pak Arief yang juga menggugat hal itu di pengadilan. Hari ini juga Pak Arief hadir selaku penggugat prinsipal. Mohon tanggapan dari Pak Arief tentang permohonan kita terhadap MUI terkait gugatan kita yang di dalam salah satu gugatan itu ada perbuatan bohong presiden yang kita kualifikasikan sebagai perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Silakan Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tidak usah ngomong banyak karena semuanya sudah saya serahkan ke tim pengacara kami yaitu TPUA. Jadi biarlah masalah ini bergulir di TPUA dan MUI. Tapi yang jelas saya sebagai prinsipal sangat merasa dibohongi. Dari seperti teman tadi bilang 66 kebohongan. Nah itulah yang kami tuntut sekarang.
Karena kita tidak mau negara ini dipimpin oleh seorang pembohong, apalagi dia pembohong besar. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Ori ya Bu ya. Ikut ya, aku belakang ya. Ya.